Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Iren dari Secret Team 19. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat grafik batang dan diagram lingkaran. Nah, kita hari ini menggunakan software EVIS, Easy Visualization. Nah, jadi EVIS ini merupakan bagian dari desainnya Statkal yang dibuat sedemikian rupa untuk mempermudah kita dalam mengolah data yang bisa membuat grafik. Nah, grafiknya itu ada grafik batang, diagram lingkaran, kita juga bisa buat box plot, scatter plot. Nah, jadi EVIS ini dapat kalian unduh, kalian buka aja linknya di Chrome www.statkal.com. Nah, jadi kalian scroll ke bawah, nanti di nomor 6 ini ada EVIS, kalian pilih download. Nah, di sini juga ada ebook dan videonya, jadi kalian dapat melihat cara menginstalnya, cara mengolah datanya. Di sini juga diberikan contoh-contoh datanya di file EVIS ini. Oke, langsung saja kita lihat data yang akan kita olah. Nah, jadi ini sudah ada 20 peserta, 20 orang yang memiliki nilai matematika, bahasa Indonesia, biologi, dan kimia. Nah, mereka juga memiliki hobi dan tergolong dalam grup. Jadi, 1, 2 ini merupakan variabel kategori. Jenis kelamin, hobi, dan grup ini merupakan variabel kategori, yang mana kalau variabel kategori harus kita beri label. Nah, untuk teman-teman, perlu diingat bahwa labelnya ini kita buka di Excel yang berbeda, jadi di Excel yang lain, dengan format hanya seperti ini ya teman-teman. Jangan ada beri bingkai atau apapun. Jadi benar-benar labelnya saja, jenis kelamin itu laki-laki perempuan, hobinya olahraga, membaca, dan berenang, grupnya grup A sama grup B. Kita simpannya itu di dalam bentuk CSV. Seperti ini ya teman-teman. Kita simpan dalam bentuk CSV dan kita save. Tadi sudah saya save, jadi buat teman-teman silahkan di save. Ini juga disimpan dalam bentuk CSV. Oke, langsung saja kita buka EVIS-nya. Jadi saya tadi sudah membuka EVIS-nya. Ini dia tampilan dari EVIS itu sendiri. Kemudian untuk mengupload datanya, kita pilih di bagian ini, upload data. Kemudian ini upload your data. Jadi kita upload data utuh kita tadi itu. Kita pilih browser. Kemudian tadi book 1. Nah, ini dia teman-teman hasil yang keluar jika kita sudah menginput data. Nah, ini kan datanya berantakan. Jadi kita bisa pilih bentuknya biar rapi. Nah, ini sudah rapi. Yang ini juga bisa teman-teman, tergantung gimananya di laptop kalian, di EVIS kalian. Kalau di EVIS saya semikolon sudah rapi. Kemudian kita masukkan label. Kita pilih browser. Labelnya tadi, nama filenya book 2. Oke. Nah, ini dia juga kita rapikan lagi. Gimana rapinya? Oke, ini sudah teman-teman. Nah, ini kan kalau kita scroll ke bawah lagi, your data now, ini belum berubah, masih dalam bentuk angka, masih dalam bentuk label itu sendiri. Nah, cara mengubahnya, kita lihat di data kita. Jenis kelamin, hobi, dan grup ini berada di kolom, ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Berarti jenis kelamin, hobi, dan grup ini ada di kolom 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita masukkan ke dalam ini.
di bagian bawah label tadi, kita masukkan angka 2, enter 3, enter 4. Nah, jadi data kita sekarang sudah berubah. Ini dapat kita baca ya teman-teman. Misalnya ini, Rina, jenis kelaminnya perempuan, hobinya membaca, dan dia masuk grup B. Nilai matematikanya 76, bahasa Indonesia 86, biologinya 57, dan kimia 75. Oke, langsung saja kita olah datanya dalam bentuk grafik. Nah, caranya sekarang kita mau buat dulu diagram lingkaran. Nah, kita pilih graf. Nah, di graf ini ada dot, bar, pie, line, scatter plot, time series. Nah, kita pilih yang pie. Kemudian kita pilih variabel. Nah, variabel yang kita pakai untuk membuat diagram lingkaran ini adalah variabel kategori. Nah, variabel kategori itu tadi apa aja? Jenis kelamin, hobi, sama grup. Kita pilih jenis kelamin, kita pindahin pakai tanda panah. Kita juga bisa pindahinnya dengan double klik 2 kali. Oke. Kemudian kita print. Nah, ini dia teman-teman hasil dari tampilan di IVIS bagi kita membuat diagram lingkaran. Ini dia tampilannya. Jadi, di sini kita juga dapat mengatur dari tampilan diagram lingkaran yang di bawah ini. Misalnya kita mau membuatnya. Ini kan dalam frekuensi. Nah, oke, kita baca dulu diagram lingkaran ini. Jadi dari data yang tadi diperolehlah diagram lingkaran bahwa jenis kelamin ada 11. Nah, ini warna pink, berarti laki-laki. Ada 11 laki-laki dan ada 9 perempuan. Kalau untuk hobi, yang warna biru ini adalah berenang, berarti 7 orang yang suka berenang, 5 orang yang suka olahraga, dan 8 orang yang suka membaca. Kemudian dari grup A ada sebanyak 8 orang dan grup B ada sebanyak 12 orang. Nah, kita bisa mengubah tampilan di diagram lingkarannya itu, kita mau tampilkan frekuensinya atau persentasinya. Nah, kita tinggal pilih ini saja, presentasi. Nah, kita tahu juga berarti laki-laki itu ada 55% dari semuanya dan perempuan itu 45%, berarti lebih banyak laki-laki ya di data ini. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa hobi membaca paling banyak sebanyak 40%. Nah, kita juga bisa mengatur ukuran dari size yang ada di diagram lingkaran ini, teman-teman. Nah, ini kelihatan lebih besar. Dan kita juga bisa mengatur warna. Nah, warna setting color-nya itu ada di bawah. Oke, kemudian kita akan membuat grafik batang. Yang kedua, grafik batang. Masih data yang sama. Kita pilih graf. Di bagian upload data tidak usah ubah apapun. Kita langsung pilih graf saja. Kita pilih yang baru. Oke. Nah, untuk grafik batang, kita memilih variabel yang numerik. Nah, variabel numerik itu yang berisi angka. Dan nilai matematika tadi, bahasa Indonesia, biologi, dan kimia. Jadi langsung saja kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Double klik juga bisa, teman-teman. Oke. Kemudian kita print. Nah, ini dia yang muncul, teman-teman. Oke. Jadi grafik batang rata-rata. Jadi rata-rata dari matematika itu ada 65,2. Bahasa Indonesia rata-ratanya 75,95. Biologi 71,5 dan kimia 68,1. Nah, di IVIS ini juga diberitahu langsung di bawahnya ini, teman-teman. Standar deviasinya, minimumnya, maksimumnya. Jadi, minimum dari nilai matematika ada yang 25, teman-teman. Kemudian, kita juga bisa atur
menghapus legend. Nah, legend itu apa? Legend itu penjelasan dari warna-warna. Kemudian kita bisa atur berapa desimal. Misalnya kita pilih 3. Nah, jadi ini dia yang berubah itu di standar deviasinya. Ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian kita bisa pilih setting color, kita bisa pilih warna, kita bisa ganti juga warnanya, teman-teman. Di sini juga ada judul untuk sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita buat sumbu X itu variabel. Kemudian kalau sumbu Y itu kita pilih average. Oke. Nah, dia akan berganti, teman-teman. Ini dia. Jadi ini juga bisa kita copy ke Word. Caranya itu kita klik kanan, kita copy image, kemudian langsung kita simpan saja di Word. Nah, begitu teman-teman cara membuat diagram lingkaran dan grafik batang rata-rata di Iris. Nah, buat teman-teman yang lain, jangan lupa subscribe channel ini dan like terus videonya. Dan tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Bye!